Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan aminatan mutmainnah. Wassalatu wassalamu ala khairil ummah nabiyyir rahmah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para santri di seluruh penjuru Indonesia serta para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah untuk Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah, bulan ini adalah bulan bersejarah, bulan Oktober. Insyaallah pada tanggal 22 Oktober para santri seluruh Indonesia akan merayakan dan memperingati Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan keberadaan santri ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghantarkan kita semuanya mengerti tentang agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri dan para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah untuk Indonesia dimanapun berada, pasti orang bertanya, apa itu santri? Adakah santri itu di seluruh penjuru dunia? Tentu pertanyaan ini perlu dijelaskan dan perlu dijawab. Santri menurut terminologi undang-undang pesantren yang sudah disahkan adalah peserta didik yang belajar serta mendalami ilmu agama di pesantren, itu adalah santri. Ada juga yang mengatakan santri itu adalah berasal dari 5 kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah sin, yang kedua nun, yang ketiga ta, yang keempat ro, dan yang terakhir adalah ya. Apa itu sin? Sin itu adalah sabiqun bil khairat. Artinya para santri itu adalah anak-anak, orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebajikan, berlomba-lomba untuk berlaku kebaikan. Yang kedua nun. Apa arti nun? Nun bermakna naibul ulama. Para santri itu adalah para penerus perjuangan ulama. Para santri itu adalah orang yang mewakili ulama yang nantinya akan menjadi penerus perjuangan para ulama. Yang ketiga adalah ta. Apa maksudnya ta? Huruf ta ini. Ta artinya adalah tariku al-ma'asi. Jadi anak santri itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan maksiat, orang yang meninggalkan perbuatan dosa. Yang keempat adalah ra. Apa arti ra? Ra itu artinya ridallah. Para santri dalam belajar, di dalam berjuang, di dalam beribadah, beramal dan sebagainya, yang diinginkan hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya adalah yakin, yakinul i'tiqad, yang artinya adalah para santri adalah orang-orang yang yakin, orang-orang yang optimis, orang-orang yang yakin bahwa hidupnya kelak akan sukses baik di dunia maupun kelak di akhirat. Para santri dimanapun berada serta para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah untuk Indonesia dimanapun berada, kali ini saya akan berbicara berkaitan dengan Hari Santri Nasional yang telah diberikan tema secara nasional adalah Santri Sehat Indonesia Kuat. Dan kali ini
saya akan membuahkan sebuah tema santri dari masa ke masa. Para pemirsa, para santri dimanapun kalian berada, santri di era pra-kemerdekaan, santri di era penjajahan, luar biasa perjuangan para santri bersama kiai untuk memperjuangkan Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Terbukti dengan dicetuskannya resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober. Ini adalah tonggak perjuangan santri dan kiai yang bersama-sama untuk memerdekakan, untuk memperjuangkan bangsa ini sehingga menjadi bangsa yang merdeka. Ini tidak dipungkiri dan tidak diingkari lagi bahwa peran santri saat penjajahan, saat perjuangan adalah sangat penting sekali. Yang kedua, santri di era kemerdekaan, di era Orde Lama, di era Orde Baru, di mana santri saat itu masih termarginalkan, masih terpinggirkan, masih belum diakui eksistensinya, masih dianggap kelompok yang kurang beruntung. Akan tetapi alhamdulillah datanglah era namanya era reformasi. Disinilah ada keperpihakan, ada sedikit keadilan yang diberikan, terutama pada lulusan-lulusan pesantren, dengan diakuinya keberadaan pesantren di Indonesia ini dan diakuinya eksistensi santri ini dengan dicetuskannya Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober. Ini titik perjuangan, titik puncak daripada eksistensi dan pengakuan eksistensi serta peran santri di pentas nasional di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu, patutlah saya mengajak kepada diri saya sendiri serta para santri di seluruh penjuru Indonesia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan santri, adanya santri, eksistensi santri, peran santri sudah diakui dan dinilai serta dilihat oleh khayalak ramai, oleh pemerintah, oleh negara, bahwa santri punya peran, santri punya eksistensi, santri punya perjuangan, sehingga dicetuskanlah pada tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional Indonesia. Para santri serta para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah untuk Indonesia dimanapun berada, sebagai santri Indonesia, santri milenial Indonesia, ke depannya kita semua dan kalian semuanya harus punya peran yang penting dalam kancah kehidupan di Indonesia maupun di dunia. Peran santri yang pertama adalah santri harus memperkokoh jati dirinya sebagai sang pencari ilmu yang tidak akan pernah puas untuk menggali dan mencari ilmu. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun." Yang artinya secara bebas adalah hendaklah ada segolongan kaum, segolongan anak, segolongan orang yang pergi untuk bertafakuh fiddin, untuk menggali agama, setelah itu mengajak serta memperingatkan orang lain untuk taat kepada Allah, untuk menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Peran yang kedua, santri di era milenial ini harus menjadi fa'il, harus menjadi pelaku, jangan menjadi maf'ul, jangan menjadi objek, harus menjadi subjek.
Jangan menjadi penonton, akan tetapi menjadi pemain untuk terlibat dan ikut membangun bangsa dan negara ini di tengah-tengah era globalisasi seperti ini. Peran yang ketiga, santri di era milenial ini harus tetap mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah dengan identitas Islam yang moderat, Islam yang toleran, yang tasamuh dan tawasud, sehingga tidak terjebak pada Islam yang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Itulah yang tidak kita hendaki bersama-sama. Peran yang keempat di era santri milenial ini adalah melestarikan, menjaga kebiasaan-kebiasaan tradisi yang baik, serta menggali dan mengkaji serta mengikuti kebiasaan-kebiasaan ilmu pengetahuan yang baru, yang lebih baik, sebagaimana kata makalah mengatakan al-muhafadzatu 'alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah, yaitu melestarikan tradisi kebiasaan yang lama yang baik dan akan tetapi mengambil tradisi kebiasaan ilmu pengetahuan yang baru yang lebih baik. Peran yang kelima adalah bahwa para santri di era milenial ini ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan bangsa dan negaranya, terhadap kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, dan menjaga ideologi, menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai NKRI kita tercabik-cabik, serta aswaja kita terkoyak-koyak oleh adanya aliran-aliran intoleran, oleh adanya aliran-aliran yang radikal, yang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Dan peran yang terakhir, santri milenial di era wabah seperti ini, wabah COVID-19, kita bersama-sama bahu-membahu untuk menjaga kesehatan kita bersama dengan memperhatikan 3M tadi, yaitu menjaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan, agar pesantren dan para santri di seluruh penjuru Indonesia ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk para santri di seluruh penjuru Indonesia. Dan mudah-mudahan para santri di era milenial ini menjadi santri yang berkualitas, santri yang produktif, santri yang dibanggakan oleh bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan selamat Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Mudah-mudahan santri Indonesia adalah santri yang sehat, negara Indonesia menjadi negara yang kuat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.